Coba dibiasakan setiap selesai belajar. Hapus dulu. Apa sih? Gak ada. Siap. Boleh, gak apa-apa lah. Kalau aku bilang tepuk 1, oke. Tepuk 2, oh tepuk 1 yes, ya. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Nanti tepuk 5-nya antara oke dan yes. Nah, ulangi ya. Ya. Siap. Mulai. Tepuk 1. Yes. Suaranya semangat itu. Oh. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Suaranya mana? Oh. Ulangi. Oh. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 4. Konsentrasi. Nah, nanti tepuk 5-nya. Tepuk 5. Oke, yes. Nah, tapi nggak usah dengan oke, yes aja. Oke, yes. Tapi kalau dengan diucapkan, ini nggak usah dengan oke, yes, nggak usah. Hanya tepuk tangan saja. Tepuk 5, 2, 3. Itu tepuk 5-nya 3 kali. Nanti Ibu mungkin akan memberikannya tepuk 5-nya bisa 5 kali, 4 kali, atau 2 kali. Siap semuanya? Siap. Semangat atuh. Ulangi. Siap semuanya? Siap. Semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Kali ya. Ibu sudah bilang berapa kali? Ulangi. Kalau nanti sekitarnya tepuk 5 3 kali baru. Ulangi. 1 kali lagi ulangi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5 3 kali. Semuanya. Ya, silakan kembali dan aktifkan. Seperti biasa, Ibu kalau kemarin itu absensi itu ketika dipanggil namanya biasanya namanya bunga, itunya hewan. Sekarang mah mungkin di absensinya ketika Ibu bilang satu nama, mungkin apa ya? Oh iya, makanan kesukaan. Nah, contohnya Ibu bilang nanti aman dan lapis. Langsung misalkan lotek, misalkan ya, atau misalkan seblak, spring, apa? Silakan sesuai dengan makanan favorit kalian sehari-hari. Coba aman jual lapis. Apa? Makanan? Nah, kan banyak makanan basah. Gak punya makanan favorit juga? Puas, Gak ada sama sekali, gak apa-apa ya. kenapa kurang daya? Aida Nurul Sabah, langsung. Dua. Anissa Maulana Syifa? Sakit. Aulia Putih Jara? Sebelah. Gak apa-apa, sebelah. Kami sebelah. Devita Nur Aulia? Ali. Pakai Fajar? Apa pakai? Gaya? Tiap hari yang pernah makan? Masa pernah makan? Fitri Sawani. Apa Fitri? Ayam. Apa bagus? Itu makanan itu semua ya. Sekarang semua. Gilang Ramdan. Apa? Langsung Gilang Ramdan. Oke. Gilang Ramdan. Spring. Gitu. Apa Gilang Ramdan? Ya. Gina Sonia. Apa? Bakso. Semuanya suka bakso? Intan Nurayani. Apa Intan? Seblak. Itu sehari-harinya makannya sehari-hari. Alira Andi. Apa? Ini apa? Ini instan digoreng. Tiga cawan. Tidak coba.
Es krim ya. Ini Siva seblak. Seblak. Namanya apa? Dapurnya minum, saking banyak minum. Rika Rahmat seblak juga. Rika Rizkia apa? Bakso ya. Terus Rismayati apa? Rismayati apa? Oh, Siva Aulisa apa? Sebelas juga. Zaira Arifin apa? Berarti di sini kebanyakan makanan favoritnya adalah seblak. Ya, kita mulai ke materi ya. Kemarin mungkin sekelas. Oh, siapa namanya? Bisa? Dewi apa Dewi makan? Bakso. Seblak juga. Sarah dari mana? Sekolahnya apa? Jadi ternyata jadi makan favorit kelas 10B ternyata kebanyakan seblak dan bakso ya. Tidak apa-apa. Mungkin kalau untuk bahasa coba dengarkan baik-baik. Tapi kan tadi sudah siap, udah ada tepuk tangannya, berarti siap untuk belajar. Semangat ya, konsentrasi, berarti harus konsentrasi. Coba untuk pembahasan sekarang yaitu tentang pembahasan kebutuhan ya. Kalau kalian yang tahu itu bahwa kebutuhan itu adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Itu berarti coba kemarin secara singkatnya keperluan manusia yang harus terpenuhi. Karena apa? Karena kalau tidak terpenuhi maka apa? Mempengaruhi kelangsungan hidupnya ya. Ya kan? Kemarin guru sudah ditugaskan. Ada beberapa kelompok, tapi waktu itu kalian masih belum siap. Tapi sekarang sudah ada yang siap belum? Sudah. Grup siapa? Kelompok siapa? Kelompok 1. Gina ya? Gina? Iya. Ya silakan Gina. Mana ininya? Tugasnya? Oh. Siapa yang mau presentasikan? Gina sama siapa? Kelompoknya mana? Oh. Ya. Coba lagi yang ada jam. Nah, nanti minta bantuannya. Ini ya. Bantu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Johan Hafiz. Saya menjadi Abu Roja. Jangan terlalu cepat. Boleh? Sama siapa yang kedua? Dan yang kedua ada sekunder. Kebutuhan sekunder adalah jenis-jenis keperluan yang dapat menunjang kualitas kehidupan sehingga sifatnya tidak lebih dari kebutuhan primer. Dan ada contohnya rumah, akses pendidikan, akses kesehatan, meja dan kursi dan lain-lain. Yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder tercukupi. Kebutuhan tersier dapat mencakup barang-barang mewah seperti mobil mewah, perhiasan mahal, film, komputer, dan lain-lain. Kesimpulannya? Siapa yang Jadi kesimpulannya adalah kebutuhan terbagi dalam beberapa macam ya. Di antaranya adalah kebutuhan menurut intensitas. Tadi kalian sudah menjelaskan beberapa macam. Misalkan pertama ada kebutuhan primer. Coba kebutuhan primer di sini contohnya di sini adalah salah satunya makanan. Kenapa makanan termasuk kebutuhan primer? Kenapa makanan termasuk kebutuhan primer? Jadi tanpa makanan biasanya kelangsungan hidup manusia pun akan terganggu ya, tidak memenuhi. Misalkan salah satunya kalau lapar kan tidak mungkin disimpan lapar sehingga nanti mau dibagikan apa? Mati, meninggal, sakit bisa ya. Yang kedua, terus selain makanan adalah minuman. Sama minuman juga ya. Tanpa makan, tanpa minum manusia tetap. Jadi kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia atau menjadi prioritas utamanya adalah makanan pokok. Selain itu banyak juga pakaian, bisa menjadi makanan kebutuhan yang sangat penting. Terus kedua ada kebutuhan sekunder nih. Di sini contohnya ini apa? Rumah ya, serta akses pendidikan, akses kesehatan, meja dan kursi adalah kebutuhan pelengkap. Setelah makanan, setelah kebutuhan primer terpenuhi, maka kebutuhan sekunder harus terpenuhi juga ya. Salah satunya tadi rumah. Kita tinggal sudah punya makanan, sudah punya minuman, sudah pakaian, tapi rumahnya tidak ada tempat tinggalnya. Jadi tetap buat tempat tinggal itu merupakan salah satu kebutuhan yang diprioritaskan. Itu termasuk kebutuhan sekunder. Yang terakhir ada kebutuhan tersier. Kalau kebutuhan tersier itu merupakan kebutuhan di mana setelah kebutuhan primer dan sekunder tercukupi, atau bisa dibilang adalah kebutuhan untuk kebutuhan sehari-hari yang lebih meningkatkan tahap hidupnya. Salah satunya mewah-mewah. Terus tadi di sini bilangnya mobil mewah itu sangat penting juga. Tapi kalau tidak juga tidak bisa.
maka tidak apa-apa. Kemudian ada perhiasan mahal gitu ya, tilang, bisa juga komputer dan lain-lain. Pada intinya bahwa kebutuhan ini sendiri merupakan adalah kebutuhan yang sangat pokok ya. Itu menurut intensitas. Kemudian nanti selanjutnya ada kebutuhan menurut Sifat. apa? Sifat. Nah, kebutuhan menurut sifat mungkin nanti bisa oleh kelompok siapa ya? Mau kelompok 2 atau kelompok 3 atau kelompok 4. Silakan kalian mencari referensinya. Gitu ya. Mungkin untuk minggu depan, yang depan boleh lah ya. Sekarang coba di sini mana kebutuhan yang sangat erat kaitannya dengan kebutuhan kalian, contohnya siswa. Mana? Pertama apa? Pakaian. Pakaian. Maksudnya pakaian apa? Seragam. Kemudian apa lagi? Akan berbeda nanti kebutuhannya dengan kebutuhan bayi. Misalkan kebutuhan kalian sebagai mahasiswa atau siswi itu pertama pelajar, pertama adalah pakaian, kedua alat tulis, ketiga selain alat tulis banyak tas, meja, kursi itu termasuknya. Sedangkan untuk kebutuhan bayi misalkan hanya apa? Makanan ya, minuman, susu bayi itu akan berbeda dengan kebutuhan orang dewasa, khususnya untuk para siswa dan siswi. Sama dengan kebutuhan orang tua kita di sana juga yang di rumah berbeda sekali. Karena memang kebutuhan itu banyak ragamnya, banyak variasinya, sehingga apa? Sehingga kebutuhan yang diprioritaskan hanyalah adalah makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Itu mungkin ada tambahan? Tidak ada. Ada tambahan dari kalian? Tidak ada. Ya, pada intinya bahwa semua kebutuhan itu tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Ya, mungkin itu saja. Bapak, mungkin minta boleh dipotong. Oh, beres kan? Ini kayaknya boleh. Ramdan, motor Ramdan. Si Budi motor mah tuh bulan. Hah? Oh iya. Ya, nanti ibu simpulkan ya. Ini kalau bisa tempel ya, silakan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang mungkin karena untuk kita kebutuhan adalah nanti dilanjutkan dengan kelompok 2, 3 dan 4 ya. Mungkin sampai mudah-mudahan seminggu depan kita sudah selesai, karena nanti kita masuk ke kelangkaannya, karena dimana mungkin pembahasan untuk satu semester ini khususnya bulan ini CP salah satunya adalah tentang kebutuhan yang kami sudah kebutuhan, kelangkaan, terus skala prioritas dengan nilai keluar yang sudah dijelaskan. Sekarang mungkin sebagian sudah tersampaikan adalah tentang kebutuhan
Oke, coba mana tadi spiralnya? Coba hilangkan ya. Nah, penghapusnya hilang. Nggak ada. Maksudnya nggak ada. Salah satunya adalah ada barang ekonomi. Contohnya apa barang ekonomis? Nah, contohnya barang ekonomis adalah seperti komputer, baju bisa ya, atau misalkan sepatu nih.
komputernya atau laptop ya. Sama baju di toko, kemudian dia memakai patung, itu baju siapa? Baju itu bukan baju toko. Karena apa? Karena belum dibeli. Kalau sudah dibeli barulah bajunya baju kita atau itu ya. Sama sepatu juga nih. Karena apa? Karena dengan memperolehnya itu perlu pengorbanan, itu perlu mengeluarkan uang. Untuk mencari uang juga perlu pengorbanan, harus mencari uang, harus apa? Bekerja. Itu jadi memerlukan waktu, memerlukan pengorbanan, sehingga mendapatkan barang yang diinginkan itu perlu dengan pengorbanan. Itu salah satunya untuk mendapatkan uang, itu dengan bekerja. Yang kedua, cara memperolehnya, yang kedua itu berdasarkan kepentingannya. Berdasarkan kepentingannya. Di sini dikatakan barang dibedakan menjadi barang inferior, barang esensial, dan barang normal, dan barang mewah. Barang mewah salah satunya bisa dengan pakaian, atau juga misalkan pendapatannya bertambah, atau juga misalkan dengan pendapatan bertambah mungkin bisa membeli barang-barang mewahnya seperti misalkan uang, emas, ataupun misalkan bisa dengan income baru yang lebih mahal, yang lebih canggih gitu ya, bisa. Kemudian ada juga barang berdasarkan cara penggunaannya. Berdasarkan penggunaannya. Salah satunya di sini mungkin dapat dibedakan juga menjadi barang pribadi dan barang publik. Barang pribadi contohnya seperti apa? Barang pribadi, ayo. HP. Ketika dibeli oleh orang pribadi jadi milik pribadi. Kalau HP-nya masih toko, HP toko. Terus setelah itu apa lagi? Uang, bisa juga kan? Kemudian lagi contohnya tas. Bisa nggak tas berdua? Tidak bisa ya. Tapi tas itu berarti barang milik pribadi. Ada juga barang publik, barang keseluruhan. Contohnya kawan, yang kemarin udah berkali-kali bilang barang yang bisa dipakai untuk umum, salah satunya apa? Jalan. Tidak bisa itu jalan milik saya sendiri, enggak. Jadi semua orang bisa melewati jalan tersebut. Terus apa? Jembatan. Jembatan. Kemudian sekolah.
waktu contohnya adalah makanan dan tadi apa? Obat. Terus menurut waktu yang akan datang apa contohnya? Apa? Nabung atau berbentuk tabungan. Nah, itu juga bisa untuk masa depan. Kalau sekarang bisa juga ada yang namanya asuransinya, asuransi misalkan kalian misalkan satu keluarga diasuransikan dari mulai lahir sampai nanti bisa boleh dengan finansial, boleh dengan IC atau boleh dengan asuransi yang lainnya, BPJS kesehatan ya, BPJS keluarga bisa. Jadi itu ya, untuk ini menurut waktu. Jadi menurut waktu itu ada dua, yaitu barang bersifat jenis sekarang dan juga yang akan datang. Ulangi, kalau menurut sifat tadi ada barang ekonomis, yaitu berdasarkan cara memperolehnya. Kemudian yang kedua berdasarkan kepentingannya, yang ketiga berdasarkan kegunaannya. Sekarang menurut tempat. Coba kalau menurut tempat itu sesuai jenis barangnya, itu sesuai misalkan ketika barangnya dipindahkan dari satu sama lainnya itu bisa berbentuk tempat. Contohnya pasir nih, pasir. Kalau di sungai itu pasir masih belum bisa dipakai untuk apa gitu ya, belum bisa menjadi barang contohnya bernilai rupiah atau apa. Itu pasir masih belum terkumpul menjadi pasir, masih ada ya batu atau apa. Tapi ketika pasir diangkat oleh seseorang, terus seorang pekerja misalkan selama 3 minggu diambil dari sungai sehingga menjadi tumpukan pasir. Nah itu ketika orang melihat biasanya kalau yang akan membangun rumah itu, iya itu pasir. Pasir siapa? Pasir dicari. Saya membutuhkan pasir untuk membuat bangunan. Itu bisa menjadi berubah tempat ya. Tadinya pasir sungai, kalau diambil ke mana? Ke darat, sehingga menjadi nilai apa? Nilai ekonomis. Sama air, kalau di sungai itu masih secara apa? Secara alami gitu ya. Secara alami itu masih terbentuk air yang mengalir. Tapi kalau air sudah misalkan salah satunya sekarang yang menjadi apa? Adalah air galonnya, galon aqua bisa jadi. Tapi diambilnya dari air yang bersih. Gitu. Nah selain itu biasanya dari tempat adalah sumber daya aman. Sumber daya tidak terlepas dari ini. Sumber daya, masih ingat sumber daya terbagi berapa? Sumber daya terbagi 4. Pertama ada sumber daya alam, kedua sumber daya manusia, ketiga sumber daya modal, keempat sumber daya wirausaha. Sudah habis? Sudah habis? Nah, ulangi kesimpulannya. Nanti jenis barang terbagi berapa? 3, 4. 4 pertama menurut sifat, apa menurut waktu, 3 menurut tempat. Kita ada sumber daya. Menurut sifat pertama barang ekonomi, berdasarkan cara memperolehnya. Kedua berdasarkan kepentingan. Ketiga berdasarkan guna. Kalau waktu kebutuhan dan jenis barang sekarang dan jenis barang yang akan datang. Ketiga tempat. Yang keempat sumber daya. Sumber daya alam terbagi sumber daya terbagi 4. Pertama ada sumber daya alam, kedua sumber daya manusia, ketiga sumber daya modal, keempat sumber daya wirausaha. Sampai sana ada yang ditanyakan? Tidak. Adakah sudah mulai hafal ini? Ya. Mungkin pembahasan hari ini cukup sekian. Terima kasih sekali kalian sudah mungkin yang kelompok 1 sudah dengan baik